Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Winda Ramadhani. Saya dari kelas B semester 4 jurusan Kriminologi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perdagangan Orang di Indonesia. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempresentasikan makalah saya. Seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dengan melakukan upaya pencegahan serta diakhiri dengan penindakan hukum atas tindak pidana yang terjadi. Sebab itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, khususnya yang terdapat dalam pasal 297 yang mengancam hukuman 6 tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal ini dianggap tidak efektif untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana. Bab 1. Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2007, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan material, sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah, dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Kemudian yang terakhir adalah peraturan yang berasal dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008 tentang tindak pidana pada kemerdekaan orang, bagian kesatuan tentang perdagangan orang. Namun demikian, sebagus atau seunggul apapun bentuk produk hukum, apabila tidak dilaksanakan dengan benar dan ditegakkan dan tidak menjerat jerah para pelaku untuk berhenti melakukan perdagangan orang, maka produk hukum tersebut menjadi tidak efektif. Tindak pidana perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks sehingga ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang yang memahaminya tergantung dari sudut pandang pribadi atau organisasinya. Maka dari itu, hingga saat ini salah satu masalah utama perdagangan orang adalah masalah definisi. Pada masa lalu, masyarakat biasanya berpikir bahwa perdagangan orang adalah suatu kegiatan yang memindahkan perempuan melewati perbatasan di luar keinginan mereka dan memaksa mereka untuk memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataan perdagangan orang melibatkan berbagai macam situasi. Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana material, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindakan pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya. Apalagi, si korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.
Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman 6 tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer, lebih dikenal dengan human trafficking terorganisasi. Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana oleh Prof. Moljatno adalah istilah lain dari perbuatan pidana yang sering dipakai dalam perundangan oleh Kementerian Kehakiman. Selanjutnya, menurut Moljatno, meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan, tapi tindak lebih menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa, dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindak, dan bertindak. Dan belakangan ini juga sering dipakai bertindak oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal. Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana, baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasan pula, selalu dipakai pula tindak pidana perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks sehingga ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang yang memahaminya tergantung dari sudut pandang pribadi atau organisasinya. Maka dari itu, hingga saat ini salah satu masalah utama perdagangan orang adalah masalah definisi. Pada masa lalu, masyarakat biasanya berpikir bahwa perdagangan orang adalah suatu kegiatan yang memindahkan perempuan melewati perbatasan di luar keinginan mereka dan memaksa mereka untuk memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataan perdagangan orang melibatkan berbagai macam situasi. Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana material, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindakan pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya. Apalagi, si korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman 6 tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer, lebih dikenal dengan human trafficking terorganisasi. Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak faktor penyebab terjadinya perdagangan orang. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah, serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para pelaku terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan orang. Dari segi ekonomi, kegiatan usaha atau bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar, serta adanya celah hukum yang menguntungkan para pelaku perdagangan orang, yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang termasuk pemilik atau pengelola atau perusahaan mengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan Indonesia. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antaranya para pelaku tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bab terakhir, yaitu penutup. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.